Volatilitas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed di global, kalau kita melihat ke dalam negeri sendiri, banyak juga yang berekspektasi setelah pemilu selesai, ini maka akan menjadi booster yang cukup besar untuk perekonomian kita. Nyatanya di saat ini kita lihat belum terjadi perubahan yang terlalu masif begitu di perekonomian kita setelah pemilu. Meskipun satu putaran juga dan ini juga yang diharapkan oleh para pengusaha begitu. Anda lihat booster apa yang mungkin akan membuat investor global kembali lagi menaruh dananya di dalam negeri? Ya, memang kelihatannya sejauh ini dari segi capex ya, kalau kita lihat datanya sampai akhir tahun itu kan masih kecenderungan turun. Keinginan ataupun ekspektasinya sebenarnya kan memasuki kuartal 2 ini dengan pemilu juga sudah berakhir, ini kita berharap ada capital expenditure yang lebih kuat lagi ya mulai kuartal 2. Tapi memang tadi kondisi moneter globalnya masih relatif ketat ya. Jadi untuk menjaga tren pertumbuhan permintaan domestik memang perlu upaya-upaya lain. Mungkin dengan menambah ekspansi fiskal ya. Ini juga suku bunga ataupun kebijakan moneter yang masih relatif ketat ini menambah juga urgensi untuk kita melakukan belanja fiskal yang lebih cepat lagi, lebih optimal lagi di awal tahun ini. Ya, selain itu juga mungkin ada perlu percepatan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan ya. Untuk pemerintahan ke depan mungkin sudah bisa di-spill juga ya ke market kira-kira apa nih apa namanya kebijakan-kebijakan policy utama yang akan dilakukan untuk ke depannya ya, terutama untuk 2025 dan seterusnya. Jadi ini juga untuk menambah kepercayaan pasar ya di satu sisi dan juga memberikan booster juga tadi ya seperti dikatakan untuk mereka lebih yakin lagi untuk ekspansi. Tapi dari sisi ekspansi perusahaan domestik kalau saya lihat yang in the pipeline ya itu masih relatif kuat. Yang masih meragukan memang yang ekspansi asing ya, kelihatannya apakah masih akan mulai akan direalisasikan di kuartal 2 ini. Baik, untuk pasar surat utang sendiri Anda lihat seperti apa prospeknya hingga akhir tahun, Pak David? Ya, ini masih sangat tergantung tentunya kondisi global, geopolitik global, tarik-menarik antar berbagai kekuatan geopolitik ini juga tentu akan mempengaruhi inflasi global pada umumnya, juga kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal China apakah akan efektif atau tidak ya. Dan ini tentunya akan berujung pada angka inflasi ya. Kalau inflasinya masih relatif tinggi dan kebijakan moneternya relatif masih ketat ya ini tentunya akan berpengaruh ke pasar modal dan ke pasar obligasi kita. Jadi memang kita tetap harus mencermati perkembangan-perkembangan tadi ya, geopolitik maupun juga kondisi perekonomian di negara-negara utama dunia terutama Jepang, Eropa dan China ya tentunya. Baik, bagaimana dengan rating upgrade? Apakah ini bisa menjadi salah satu booster juga untuk menarik investor asing masuk ke dalam negeri? Ya, ini tentunya salah satu yang kita inginkan ya, karena dari sebelum pemilu sebenarnya sudah banyak lembaga rating yang saya temui itu sebenarnya sudah sounding ya kemungkinan adanya kenaikan rating ya. Dan ini tentunya kembali sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintahan berikut. Jadi kalau kebijakan pemerintahan berikut sudah jelas dari segi fiskal maupun juga kebijakan perdagangan, investasi dan kebijakan-kebijakan struktural yang lain, ini tentunya akan mempengaruhi ya kemungkinan tadi ya perubahan ratingnya. Sejauh ini kan baru hanya ada satu lembaga rating yang sudah mengubah outlook-nya menjadi positif. Nah, kita tunggu lembaga-lembaga rating lain dan kita berharap juga ini masih seiring ya dengan arah kebijakan fiskal kita ke depan yang masih sangat kondusif sehingga juga kemungkinan rating kita untuk di-upgrade lebih tinggi lagi di periode mendatang ya, paling tidak dalam 1 tahun mendatang ini menjadi terbuka lebar. Baik, seberapa besar peluang rating upgrade ini bisa kita mulai lihat di akhir 2024? Ya itu tadi Mbak Anake, sangat tergantung pada kebijakan dan bagaimana ya, mungkin sounding dari sekarang sudah bisa kita lihat dari sisi arah kebijakan fiskalnya seperti apa ya. Nah kalau misalnya sudah clear dari sekarang, mungkin evaluasi yang mereka lakukan juga bisa lebih cepat daripada yang diperkirakan ya. Tapi sejauh ini baru hanya satu rating agency dan
ada dua yang lain yang saya dengar-dengar juga bisa saja mengubah, tergantung tadi kembali kepada arah kebijakan makro kita ya, terutama kebijakan fiskal kita setahun ke depan. Baik, jika memang arah kebijakan di dalam negeri ini cukup meyakinkan, namun The Fed belum juga melakukan pemangkasan suku bunga, apakah menurut Anda ini akan cukup bagi investor asing untuk kembali lagi ke dalam negeri? Iya, saya pikir secara selektif kita masih sangat menarik ya, yield kita masih sangat menarik dan juga peluang pertumbuhan kita salah satu yang tertinggi di Asia ya. Setelah India kita nomor 3 ya, setelah India dan Filipina. Dan juga prospek jangka panjang kita juga masih sangat sangat baik ya. Dan ini tercermin juga di premi risiko. Premi risiko kita terus turun dan sekarang dalam posisi terendah dalam 10-15 tahun terakhir. Jadi kalau dari segi potensi jangka panjang ya masih sangat baik ya. Ini tinggal tunggu mungkin tadi kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan kebijakan fiskal, makro, struktural, perdagangan, investasi seperti apa ke depannya. Baik, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita sendiri di tahun lalu saja ini meleset dari target pemerintah begitu. Anda lihat seberapa menantangnya tahun ini agar kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan pemerintah? Saya masih optimis ya untuk semester 2 ini pertumbuhan bisa lebih kuat lagi. Target pertumbuhan kami masih sekitaran 5-5,2%. Dan memang net export masih ada kecenderungan rendah ya, terutama di semester 1, tapi semester 2 kita berharap lebih kuat lagi. Yang kedua juga tadi dari sisi urgensi fiskal, ekspansi fiskal kelihatannya pemerintah juga sudah menyadari. Saya lihat juga di kuartal 1 ini paling tidak di bulan Januari dan Februari ini belanja pemerintahnya sudah jauh lebih baik daripada tahun lalu. Lalu juga dari sisi investasi saya pikir bisa lebih bagus. Karena kalau kita perhatikan in the pipeline ya saya lihat rencana-rencana investasi maupun juga rencana-rencana pengambilan kredit investasi itu masih lebih tinggi ya, harusnya lebih tinggi daripada tahun lalu. Lalu yang terakhir terkait dengan belanja masyarakat, saya perhatikan memang ada untuk masyarakat segmen menengah ini kelihatannya masih menahan diri ya, tapi mungkin ini juga terkait dengan mungkin secara musiman masih terkait THR dan juga confidence mereka dalam melakukan belanja ini kelihatannya masih tertahan. Jadi kalau kita perhatikan untuk belanja barang-barang durable goods juga mudah-mudahan di kuartal 2 ini juga lebih baik lagi karena di kuartal 1 kelihatan masih cukup stagnan ya kalau kita lihat belanja-belanja barang-barang durables dari masyarakat. Baik, Pak David, kita lihat rupiah masih dalam tren pelemahan dan jika memang ternyata pemangkasan suku bunga The Fed ini belum bisa terjadi, strategi apa yang diharapkan agar Bank Indonesia bisa menjaga kestabilan rupiah? Ya tentunya yang sering disampaikan oleh Bank Indonesia mereka terus melakukan stabilisasi ya. Mereka punya upaya bisa melakukan intervensi di pasar NDF, di pasar obligasi, di pasar falas ya, triple intervention tentu mereka terus lakukan. Instrumen-instrumen SRBI ini ternyata juga sejauh ini dan SVBI ternyata juga cukup menarik ya, minat asing untuk masuk ya. Dikala masih seretnya ya asing yang masuk di SBN. Dan juga di pasar modal saya lihat juga inflow yang masuk juga cukup kuat. Tinggal kita lihat mungkin bagaimana kinerja dari perusahaan-perusahaan yang listed di bursa terutama di kuartal 2 ini seperti apa. Saya pikir akan bergerak lebih dinamis lagi mulai kuartal 2 ini karena juga terbantu oleh beberapa momentum ya seperti lebaran dan juga lebih kuatnya belanja pemerintah dan juga yang ketiga kita lihat untuk beberapa komoditas juga sudah mulai ada pergerakan meningkat ya dan ini tentu juga membantu likuiditas domestik juga.